She says I got a green thumb, green beans, you love the earth, and you care about its outcome. We're only given one world, so we gotta make it cleaner. Each day in 100 ways, we can go a little greener. I'm a little more informed, I'm a little more concerned. It's time I change my routine. I wanna help the earth, I wanna play my part. That's why I go, that's why I go green. Dan saya perkenalkan dulu, nama saya Rusdiansyah, saya dari Teknik Industri ITS. Kemudian saya saat ini di BKPKP, di mana BKPKP salah satu tugasnya adalah mengembangkan ikut kampus sebagai salah satu upaya kita untuk memanfaatkan meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya ada tujuan penting dari urban farming ini, yaitu kita menyebarkan ilmu untuk cinta terhadap sayur dan buah-buahan. Indonesia negara agraris dulu waktu kita sekolah dasar, tapi ironisnya kita impor. Ya, ini ada beberapa gambar gitu ya, bahwa ini bukan hanya ini ada urban farming, manfaatkan apa yang ada di luar, bisa lihat Bapak Ibu sekalian. Nah, ternyata ini bagus gitu ya, tapi ternyata yang mahal tuh ilmunya, ilmu tanamnya gitu ya. Nggak mudah ternyata untuk cocok tanam ini ya. Untuk menjadi tanam menjadi dingin itu ternyata Pak Murid nanti harapannya ini. Nah, ini saya menggunakan bambu ya. Nah, ini di rumah gitu ya. Harapannya ada. Nah, ini tren saat ini yaitu kembali lagi Pak. Saat ini gedung-gedung di luar negeri itu sudah banyak yang menggunakan atapnya itu digunakan untuk bertanam sayur. Katakan now urban farming is a serious business. Ya, di atas di Jepang, di itu semua di Vancouver itu mereka membuat gambar-gambar membuat lahan-lahan di atas gedung. Nah, artinya Anda yang dari arsitek, Anda yang dari elektro, Anda yang dari fisika, teknik fisika itu punya kesempatan untuk berpartisipasi di sini. Kita ingin membuat sebuah komunitas yang namanya ITS berkebun. Ya, kita akan punya gerakan ITS berkebun, di mana gerakan ITS berkebun itu ada di Indonesia, ada gerakan Indonesia berkebun, ada gerakan ada dari Indonesia berkebun, jangan-jangan ada dari sini. Ibu bukan. Ada gerakan Surabaya berkebun yang mengajak semua untuk bersama-sama berkebun. Nah, kita akan membuat jadi salah satu tujuan kita nanti bisa menggunakan lahan urban farming ini untuk belajar berkebun. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi, saya langsung aja kepada Pak Munif untuk menyampaikan. Jangan ragu-ragu tanya Pak Munif, karena kata Pak Munif, urban farming is an action, bukan sekedar ngomong-ngomong doang. Nanti kita akan terjun di lapangan bagaimana harusnya melakukan itu yang paling penting. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih sebenarnya urban farming itu? Ya, kalau secara gampangnya berkebun di lahan perkotaan itu urban farming ya, tapi banyak sekali definisi-definisi kalau kita peroleh di internet. Salah satunya yang dikemukakan oleh Pak Jien, bahwa urban farming adalah rantai industri yang memproduksi, memproses dan menjual makanan dan energi untuk kebutuhan konsumen yang dilakukan menggunakan metode using dan reusing sumber alam dan limbah perkotaan. Itu salah satu definisi yang dikemukakan oleh Pak Jien. Ada 3 kata yang cukup menarik di sana, yaitu satu adalah memproduksi. Jadi kalau kita ngomong urban farming, maka Bapak dan Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian tentu ada erat kaitannya nanti dengan kegiatan memproduksi. Memproduksi dalam hal ini itu adalah menanam, gitu ya. Bisa juga di dalamnya termasuk beternak atau memelihara hewan, bisa unggas, bisa ikan, dan atau juga kegiatan-kegiatan budidaya yang bersifat kehutanan. Itu di salah satu referensi yang lain itu ada disebutkan seperti itu. Jadi
dalam pengertian integrated farming itu nanti di dalamnya tidak hanya kegiatan menanam saja, tapi di awal kita cukup melakukan budidaya tanaman sayur, itu sudah cukup. Yang kemudian yang kedua adalah memproses. Jadi setelah kita melakukan penanaman, nanti kita memproses. Itu erat kaitannya dengan nanti pasca panen. Nah, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat pasca panen. Misalnya kita mensortir, grading, mencuci, timbang, olah, dan kemas. Itu kalau tujuan akhirnya adalah untuk dijual sebagian ya. Kalau untuk dikonsumsi sendiri, saya pikir tidak perlu, hanya mungkin dicuci saja. Kemudian kata ketiga sebenarnya adalah menjual. Berarti itu ada kaitannya dengan distribusi produk. Nanti produk yang dihasilkan yang telah kita tanam itu panenannya, kalau misalkan sebagian sudah kita konsumsi kemudian berlebih, kita bisa distribusikan, kita bisa jual kepada orang lain yang barangkali berminat. Nah, manfaatnya apa sih urban farming itu? Yang pertama adalah manfaat lingkungan. Gitu. Pada definisi di atas tadi kita ditegaskan bahwa metode yang dipakai adalah dengan using dan reusing sumber daya alam yang ada gitu ya. Sebenarnya ada tiga, reuse, reduce, dan recycle. Nah, apa contohnya misalnya? Dalam urban farming ini kalau kita misalkan mau menanam gitu ya, tidak harus semuanya kita beli. Pupuknya misalnya kompos ya sebagai bahan utama, kita bisa bikin sendiri dari sampah rumah tangga yang sehari-hari kita hasilkan, asal mau saja. Kemudian mungkin wadahnya, tempatnya kita bisa pakai wadah-wadah bekas aqua misalnya, nanti di foto-foto atau kita saksikan bersama gitu ya. Jadi dari sisi lingkungan, manfaat urban farming ini cukup signifikan gitu ya. Jadi menyehatkan kembali minimal mengurangi sampah gitu. Belum lagi nanti kita kan konteksnya kalau urban farmingnya itu adalah yang organik ya. Kita sama sekali tidak menggunakan asupan bahan kimia sintetis. Jadi tidak ada ceritanya kita menggunakan pestisida, menggunakan pupuk urea, zatnya dan macam-macam, tidak ada. Nah, itu sudah hal yang positif buat lingkungan. Kemudian masalah kesehatan sudah jelas ya. Jadi produk yang akan kita hasilkan nanti, sayuran yang kita tanam nanti itu adalah sayuran yang sehat, gitu ya, yang sudah terjamin kesehatannya karena kita tanam sendiri. Kemudian dari sisi estetika, keindahan ya, kalau kita mau sedikit berinovasi istilahnya itu ya, dari tanaman-tanaman yang kita tanam di urban farming di rumah itu juga akan menghasilkan suatu pemandangan yang indah tentu saja ya. Kalau kita atur itu tanaman merabat misalnya itu. Kemudian rekreasi tentu saja ya, kita melihat hijau-hijauan di rumah kan seneng. Ada yang seneng nggak lihat hijau-hijauan di rumah? Jangan cuma uangnya aja ya. Kemudian masalah sosial, nah ini sudah ada laporan gitu ya. Jadi mereka suka sering depresi, mudah stres, itu dengan bikin kebun di rumah itu sekarang berkurang tingkat stresnya. Itu dengan urban farming. Nah, kemudian masalah ekonomi, nah ini yang menarik. Jadi karena tanaman yang kita budidayakan, yang kita tanam nanti adalah tanaman organik, maka tentu dia akan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan sayur konvensional. Selain manfaat, urban farming berkebun di perkotaan juga punya tantangan ya, punya kendala. Yang pertama adalah terbatas atau sempitnya lahan. Itu namanya juga di perkotaan gitu ya. Rumah aja dan pepet-pepetan lah istilahnya gitu. Tapi tetap saja ada. Tetap saja kalau kita mau, tetap ada lahan yang kita bisa manfaatkan. Yang kedua adalah tantangannya adalah kualitas
sumber daya air. Jadi kalau di kota biasanya kita kesulitan ya mendapatkan air yang bersih, benar-benar bersih. Artinya baguslah untuk tanaman. Air cucian beras itu kumpulin setiap hari itu disiramkan ke tanaman. Itu luar biasa bagus, gitu ya. Jadi nggak terbuang, benar-benar nggak terbuang. Nggak perlu lagi bingung-bingung nyari air bersih. Air cucian beras saja. Gunakan itu setiap hari kan pasti masak ya kayaknya. Nah, air cucian beras itu gunakan untuk menyiram tanaman. Gitu. Jangan dibuang sia-sia. Itu luar biasa kandungan unsur haranya. Dan salah satunya itu ya, air cucian beras. Yang ketiga tantangan budaya, kebiasaan. Yang orang kota kan memang bukan masyarakat petani ya, tapi terus tiba-tiba bikin urban farming, maka tiap hari harus minimal ya setengah jam lah ya menyapa tanamannya, berkomunikasi dengan tanamannya, merawat gitu. Nah itu barangkali agak susah kalau kebiasaan itu dibangun. Nah, itu jadi tantangan gitu ya, karena kita nggak terbiasa gitu merawat tanaman, jadi itu susah. Beda dengan orang desa yang memang basicnya adalah mereka petani, tentu beda secara psikologis, beda. Kemudian yang keempat adalah letak geografis. Terutama mungkin di Surabaya ini yang dekat laut ya, jadi dataran rendah, itu membuat jenis tanaman yang bisa dibudidayakan itu sangat terbatas. Tidak seperti kalau kita di dataran tinggi gitu. Tapi tetap kita bisa melakukan sesuatu. Kita bisa bertani. Nah, kalau mau kita melakukan budidaya, minimal ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang penting, satu adalah tanah, yang kedua udara, yang ketiga air, yang keempat adalah cahaya matahari. 4 hal itu harus diperhatikan betul. Ya. Tanah sebagai media tanam tentu harus benar-benar kita sebisa mungkin mendapatkan tanah yang baik, yang bagus gitu ya. Tanah. Yang kedua adalah air. Ya. Air menjadi syarat penting karena itu kalau buat kita itu minumannya. Ya. Bagi tanaman pun demikian. Air juga sangat penting, itu harus diperhatikan, jangan sampai menghilangkan air yang tercemar. Seperti di sini, kalau airnya payau itu juga akan mengganggu ya, tanaman tidak akan bisa tumbuh dengan bagus. Yang ketiga adalah udara. Nah, udara pun sebisa mungkin yang rendah tingkat polusinya yang rendah, itu juga akan mengganggu. Yang keempat adalah limpahan cahaya matahari.